Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naninda Berliana Pratidina, dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak. Saya adalah salah satu staf di Departemen Ilmu Kedokteran Gigi Anak FKG Unpad. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan atau saya akan sharing knowledge mengenai pit dan fissure sealant. Seperti yang kita ketahui, 80-90% populasi di dunia ini terkena karies dan terkena kariesnya itu pada gigi permanen posterior, di mana yang permukaan yang terkena adalah pit dan fissure atau occlusal surface. Di mana occlusal surface itu merupakan permukaan yang rentan terjadi karies, terutama biasanya itu rentannya terjadi ketika gigi sedang erupsi pada pada rongga mulut, dan biasanya kalau gigi yang permanen yang pertama kali keluar biasanya adalah M1 permanen. Molar 1 erupsi di sekitar usia 6 tahun. Dan di usia 6 tahun itu sebetulnya anak-anak belum dapat kita dalam tanda kutip lepas untuk sikat gigi sendiri. Kemudian dengan adanya orang tua yang kurang bisa memantau kesehatan gigi anak, kemudian misalnya tidak ke dokter gigi. Nah, seperti itu akan rentan sekali terjadinya karies. Nah, berikut adalah anatomi dari molar 1 permanen rahang bawah. Nah, di sini ada yang diwarnai merah dan kemudian yang diwarnai toska. Pada sisi yang berwarna merah itu adalah M1 permanen rahang bawah yang anatominya adalah terdiri dari 4 cups, di mana cups itu yang lebih meninggi dan fissure itu seperti sungai atau lereng, nantinya fissure-fissure akan bertemu di satu pit. Nah, di situ kita lihat seperti yang data tadi yang ada di sebelumnya, di mana karies itu sering terjadi pada pit dan fissure, di mana itu berupa lekukan dan seringkali sisa makanan terperangkap di sana tidak disikat kemudian berkembang menjadi karies. Nah, jika pit dan fissure pada sisi yang merah ini yang 4 cups, di sini bisa kita lihat fissurnya ada banyak. Tetapi yang di Tosca itu lebih banyak lagi, karena apa? Karena cupsnya ada banyak, berarti fissurnya dan pitnya akan lebih banyak juga. Jadi kita sebagai dokter gigi itu harus dapat menjaga lebih lagi. Jadi prevensinya atau pencegahannya harus dapat dilakukan lebih lagi. Nah, kemudian ini adalah anatomi dari M1 rahang atas permanen, di mana yang di sebelah kiri itu 4 cups dan kemudian yang di sebelah kanan atau yang berwarna toska itu adalah 5 cups. Nah, di sini 5 cups itu karena adanya tuberculum carabelli. Ini tidak terjadi pada setiap orang, tetapi sering terdapat tuberculum carabelli ini. Jadi kita juga ketika melakukan pit dan fissure sealant itu semua pit dan fissurnya harus ditutup. Jadi yang termasuk di fissure yang mengelilingi yang tuberculum carabelli ini. Kemudian berikut adalah klasifikasi anatomi dari fissure, di mana sebetulnya ada berbagai macam klasifikasi, ini hanya salah satunya menurut Nagano. Jadi terdapat penelitian menurut Nagano mengenai eh, bentuk-bentuk dari fissure. Yang pertama adalah V-type, di mana V-type ini bentuknya atasnya luas, kemudian secara gradual atau dia pelan-pelan akan turun dan kemudian menyempit di bagian bawah. Dan itu seringnya 34%, jadi ini umum terjadi yang V-type. Kemudian yang U-type itu kurang lebih, jadi hampir mirip dengan V-type tetapi ini lebih landai. Dan lebar antara fissure permukaan di bagian atas kemudian makin ke bawah itu tidak terlalu jauh. Kemudian ada yang bentuk I-type, di mana itu seperti palung, jadi di atasnya sempit kemudian akan dalam, di mana ini adalah 1% seringnya. Jadi lumayan jarang ya. Kemudian ada juga IK-type, di mana awalnya dia itu akan sempit seperti I, kemudian di bawahnya dia akan melengkung.
ya. Jadi di sini rentan sekali terjadi penumpukan makanan. Nah, ini termasuk cukup besar 26%. Kemudian ada tipe-tipe lainnya seperti inverted Y, cuman di sini tidak kita bahas. Nah, kemudian, Nagano ini juga menemukan hubungan dengan, kedalaman dan bagaimana sih proses karies itu terjadi pada masing-masing tipe fissure. Pada tipe fissure V itu seringkali landai dan biasanya kariesnya mulai dari bawah. Jadi dari bawah, kemudian baru melanjut ke semuanya. Dan ketika U-type itu, kedalamannya medium, kedalamannya sedang, kemudian karies biasanya mulai dari pertengahan kemudian ke bawah. Nah, untuk, I-type dan IK-type itu biasanya kedalamannya dalam dan karies mulai dari, atas, jadi start from the top. Nah, ini adalah, dari penelitian Nagano juga, jadi beliau memvisualisasikan karena dipotong secara cross sectional gigi tersebut sehingga terlihat kedalaman fisurnya. Jadi dalam satu gigi, jadi kita, mulai sekarang bukan berarti, "Oh ini, pasien A dia V-type, tidak butuh pit fissure sealant," tidak. Jadi dalam satu gigi itu ada berbagai macam bentuk, seperti di gambar ini. Yang V-type berwarna hijau, yang U-type berwarna biru. Kemudian yang merah itu, yang merah pekat itu adalah I-type dan yang berwarna merah lebih muda itu adalah IK-type. Di sini kita bisa lihat, ternyata, kedalamannya itu tidak seragam. Jadi ada bagian yang memang, agak dangkal, kemudian ada yang dalam. Nah, berdasarkan hal tersebut kita bisa menyimpulkan kan, kalau kita misalnya, bagaimana sih menentukan, visurnya dalam atau tidak? Mungkin ada yang menjawab, "Oh, kita ambil explorer atau sonde, kemudian kita lewatkan ke visurnya." Nah, siapa yang bisa menjamin yang kita raba dengan explorer itu adalah, betul-betul dasarnya? Bisa jadi misalnya seperti I-type atau IK-type di mana, permukaan explorer sendiri tidak bisa berpenetrasi sampai dalam. Ya, jadi penelitian ini benar-benar membuka mata kita, oh dalam satu permukaan gigi oklusal itu ternyata banyak sekali kedalamannya itu bervariasi. Jadi kita tidak bisa, menyamaratakan apakah pit fissure sealant ini dalam atau tidak. Maaf, pit fissure-nya dalam atau tidak, karena dia seringkali tidak uniform. Nah, oleh karena itu penting banget bagi kita dokter gigi, itu salah satu upaya pencegahan karies adalah dengan pit dan fissure sealant. Pit dan fissure sealant ini sering juga dikenal sebagai dental sealant atau preventive sealant. Di mana, fissure sealant itu sebenarnya prinsipnya ada material yang ditempatkan pada pit dan fissure dari gigi dan, berfungsi sebagai barrier atau dia mencegah mencegah masuknya makanan atau bisa jadi bakteri koriogenik ke dalam, eee, anatomisnya, jadi ke dalam fissure tersebut. Jadi kita seperti mendangkalkan atau bukan menutup bagian fissure yang, tadi, yang ke dalam, ya. Sehingga, pasien diharapkan lebih mudah untuk menyikat gigi lebih bersih. Nah, apa sih indikasi dan kontraindikasi, kita melakukan, pit dan fissure sealant? Nah, sebetulnya indikasinya kalau kita tahu tadi ada gambar di mana bentuk, pit dan fissure itu tidak uniform, tidak semuanya bisa dalam, tidak semuanya bisa dangkal, tetapi bervariasi, berarti, jika ada gigi permanen, berarti semuanya itu dianggap sama, bisa mengalami karies. Dan ini juga diperkuat lagi oleh, Caries Risk Assessment. Pada Caries Risk Assessment menurut AAPD, mau itu resiko rendah, medium, atau tinggi, semuanya itu, dapat dilakukan pit dan fissure sealant, ya. Tetapi kalau untuk gigi, primary atau sulung, memang karena alasan cost atau, eee, ya dari, kesehatan, pembiayaan kesehatan, itu hanya yang high risk of experiencing karies, di mana kita melakukan
Career assessment dulu, kemudian dia termasuk kelompok apa, jika dia termasuk yang high risk, maka wajib kita lakukan, eee FPIT dan Visor Sealant. Nah, kemudian yang selanjutnya, indikasi selanjutnya yaitu adalah non-cavitated caries of pit and fissure. Di sini contohnya, seperti, white spot yang terdapat di oklusal, kemudian MIH itu adalah, molar incisor hypoplasia. Di situ juga kita penting sekali untuk karena, enamelnya kurang kuat, jadi kita penting sekali untuk melakukan, pit dan fissure sealant. Kemudian kontraindikasinya apa? Sebetulnya di sini yang pertama adalah interproximal karies. Jadi kalau sudah terjadi karies di interproximal, itu seringkali, kita sudah tidak bisa hanya melakukan pit dan fissure sealant, ditutup itu sudah, dari segi mechanical properties-nya, dari segi resistensi, retensi, berarti kita harus langsung laksanakan kelas 2 saja. Ya, dengan prinsip-prinsip, preparasi kelas 2 dan kemudian penambalannya matriks dan sebagainya. Kemudian, jika, gigi tersebut masih partial erupsi, di sini sebenarnya yang menjadi highlight, apakah mungkin tidak sih kita melakukan isolasi? Tetapi sebenarnya jika, gigi tersebut masih partial erupted, tapi kita masih bisa jaga kelembabannya, kita masih bisa memilih di antara memilih bahan-bahan yang, masih, dia mentoleransi moisture. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, kemudian jika kita, berbicara mengenai bahan-bahan pit dan fissure sealant, itu ada berbagai macam bahan pit dan fissure. Tetapi bahan mana sih yang ideal? Nah, di sini kita akan membahas apapun bahan itu, sealant yang ideal ini haruslah punya berbagai sifat di bawah ini, yang 4 ini. Yang pertama adalah opak. Opak di sini maksudnya, eee, warnanya itu atau apa ya, jika kita lihat itu lebih opak atau, seringkali opak diartikan lebih putih, tapi sebenarnya tidak juga. Intinya, translusensinya kurang, ya. Jadi kita bisa melihat, oh mana sih, yang gigi, mana sih yang visor sealant. Nah, buat apa sih kita harus melihat seperti itu? Padahal kan kita sebagai dokter gigi bisa menggunakan explorer atau sonde misalnya, untuk merasakan perbedaannya. Ini sebenarnya kontrol ini satu buat dokter gigi biar lebih mudah, yang kedua adalah untuk pasien. Jadi di sini pasien juga dari ngaca dia bisa lihat, "Oh, pit visor sealant saya masih bagus." Seperti itu, ya. Kemudian yang kedua adalah fluoride release, yang seperti, yang kita sudah bahas pada, video sebelumnya mengenai pencegahan di mana fluor itu sangat dibutuhkan untuk pencegahan karies. Nah, seringkali, bahan pit dan fissure sealant ini sudah dimasukkan fluor ke dalamnya atau mengandung fluor di dalamnya. Nah, ini akan semakin membuat bahan tersebut ideal untuk prevention. Nah, kemudian, selanjutnya adalah great mechanical properties. Maksudnya di sini, di sini bahan tersebut harus bisa berpenetrasi dengan baik ke permukaan gigi. Yang kita tahu tadi kalau fissure itu berbagai macam dan tadi ada yang dalam sekali eye dan eye type. Dia harus bisa penetrasi sampai dasar. Kemudian retensinya bagus, kemudian solubility-nya bagus, viskositasnya, kemampuan dia mengalir, dan dia juga harus bisa resisten terhadap abrasi atau daya kunyah. Karena kita ingat juga kalau fissure tadi kan adanya di gigi posterior. Nah, kemudian prosedurnya itu harus simple, harus sederhana. Tadi, yang susceptible terhadap karies itu pada waktu erupsi gigi di dalam rongga mulut, itu seringkali di usia 6 tahun. Nah, misalnya, yang lagi partial eruption atau yang misalnya fully erupted tapi di anak-anak sering salivanya itu berlebih atau buka mulutnya kecil sehingga, mempersulit operator. Nah, di situ dengan adanya bahan yang, mempermudah pengerjaan kita yang tidak terlalu banyak stepnya, itu seringkali, dokter gigilah yang dimudahkan. Nah, di sini apa saja sih bahan-bahan untuk, pit dan fissure sealant? Di sini ada sebetulnya ada banyak, tapi saya mengkelompokkan menjadi 2
kelas yang primary gitu, yang prinsip. Contohnya pertama adalah glass ionomer semen dan yang kedua adalah composite. Nah, sebetulnya selain glass ionomer semen dan composite ini, ada berbagai macam lainnya contohnya RMGIC. Jadi GIC yang telah diperkuat resin atau juga compomer, composite yang telah dimasukkan, sifat-sifat dari glass ionomer. Ataupun ada Geomer juga. Tetapi 2 kelas, mengenai 2 kelas yang umum mengenai bahan pit dan fissure sealant ini adalah, bahan ini glass ionomer semen dan composite. Nah kemudian, yang pertama adalah glass ionomer semen yang kita bahas. Di sini, kalau glass ionomer itu, dapat melepaskan fluor dan warnanya juga opak dan dia itu beradaptasi dengan baik di high moisture. Jadi kelembaban tinggi. Kalau anaknya hipersalivasi atau erupsi parsial, ini glass ionomer semen ini ideal, masih bisa nempel. Dan tetapi kekurangan dari glass ionomer semen itu mechanical properties-nya kurang. Jadi memang untuk, daya tahan terhadap resistant to abrasion-nya itu kurang. Jadi seringkali dia, semakin berjalannya waktu, jadi semakin terkikis atau lepas bisa jadi juga, pada pit dan fissure yang memakai bahan glass ionomer. Jadi seringkali, gas ionomer itu dipakai sebagai interim. Jadi kalau masih partial eruption, kita pakainya glass ionomer semen dulu, karena tadi bisa adaptasi terhadap, kelembaban tinggi. Kemudian, eee, ketika, eee, giginya sudah fully erupted, kita gunakan composite, kita ganti gitu bahannya, ya. Kemudian yang kedua bahannya adalah composite. Nah, pada composite ini jangan dibayangkan seperti komposit untuk nambal. Ini berbeda karena, dalam memakai composite juga kita harus nanti lihat lagi, oh, dia buat yang mana? Misalnya bentukannya siring yang ada jarum di ujungnya. Tapi itu bukan berarti itu hanya untuk pit fissure sealant saja. Nanti kita harus baca apakah itu flowable composite, apakah itu memang, untuk pit dan fissure sealant. Karena biasanya yang khusus untuk pit dan fissure sealant itu, seringkali, sudah dimasukkan fluoride. Jadi dia dapat fluoride release. Tetapi kalau kita misalnya pakai flowable composite, itu belum ada fluoride release-nya, ya. Jadi kita harus tetap membaca lagi instruction for use-nya, di situ bagaimana terteranya. Kemudian yang kedua adalah dapat jadi opak. Di sini maksudnya setiap manufacturer itu berbeda. Ada yang misalnya membuat, awalnya pink, jadi kita tahu batasnya di mana, kita, keluarkannya sebanyak apa, bedanya apa, kemudian setelah kita sinar, nanti berubah jadi putih, berubah jadi opak. Jadi, tidak terlalu berbeda warnanya dan kita bisa melihat hasilnya dengan baik. Ada juga yang dari awal berwarnanya opak, ya. Kemudian, yang ketiga adalah membutuhkan, isolasi yang adequate. Di sini memang, karena sifat dari composite sendiri yang hydrophobic, jadi memang tidak suka air, tidak bisa beradaptasi terhadap kelembaban tinggi. Jadi biasanya apapun manufacturer-nya, produk apapun, tetap yang pakai composite itu kita harus yakin isolasi dengan baik, ya. Kemudian, benefit terbesar dari pemakaian komposit itu adalah great mechanical properties. Jadi memang, karena bahannya itu resin, jadi dia lebih tahan terhadap abrasi, bisa lebih lama jadinya, lebih long lasting di gigi. Jadi kita tidak, khawatir bahan tersebut akan lepas, ya. Nah, ini adalah contoh-contoh, dari semen glass ionomer yang di sebelah sini, yang di sini tulisannya GC Fuji 7 kapsul ataupun ada yang kapsul, ada yang kapsul itu berarti sudah, kita tinggal memasukkan kapsulnya ke dalam, GIC mixer, kemudian nanti kita akan tekan dan dia akan secara, pabrikan atau secara, itu sudah disetting oleh mixernya berapa lama, kemudian adukannya pasti hermetis, pasti keluarnya sudah bagus, nanti kita tinggal aplikasi aja.
Nah, ada lagi satu lagi yang masih kita aduk, yang sebelah sini. Di sini, mungkin tertulisnya ini GIC, 7, tetapi kita harus, sebenarnya menurut klasifikasi GIC itu yang untuk pit dan visor itu, yang 4, GIC, tipe 4. Tetapi per tiap manufacturer itu berbeda-beda. Jadi seperti, obat mungkin, pabrik A buat apa, pabrik B buat apa, cuman di dalamnya ingredientnya mereka yang meracik. Tetapi kita sebagai user, kita juga harus pinter, kita harus baca juga instruction-nya, oh ini buat apa, supaya pasien kita nantinya mendapatkan pelayanan yang maksimal. Nah kemudian, untuk komposit itu juga, ada berbagai macam dari beberapa pabrikan. Ya, di sini ada beberapa contohnya yang 3M, kemudian Foco, kemudian ini juga ada Heliosil, dan kita juga harus membaca di sini. Karena itu dari komposit, pasti ada fillernya. Nah, fillernya apakah dia micro, apakah dia nano, apakah misalnya dia butuh bonding juga atau tidak, itu harus kita baca dengan sebaik-baiknya karena biasanya itulah yang membedakan antara satu manufacturer dengan manufacturer lainnya. Nah, untuk metode, eee, GIC di sini ada, tools and equipment-nya, ada alat dan bahannya. Yang pertama adalah, 1 set alat dasar ya, kaca mulut, sonde, pinset, eskavator, kemudian prophylactic brush itu, biasanya, eee, seperti brush, yang berputar untuk yang, kita bisa membersihkan sebelum kita aplikasi pit dan fissure sealant. Dan kemudian pumice. Pumice itu seperti, bubuk ya, bubuk untuk abrasif, mengabrasif sisa-sisa makanan sebetulnya pumice ini. Kemudian saliva ejector untuk isolasi dan juga GIC tipe 4. Seperti yang saya katakan tadi, di sini kalau klasifikasi umumnya dia termasuk untuk yang pit dan fissure sealant itu GIC tipe 4, tetapi kembali lagi kita mau pakai pabrikan mana? Nah, kita harus juga, baca ya, tadi kembali lagi baca, per manufacturer-nya biasanya itu yang tipe berapa. Kemudian articulating paper itu buat di akhir untuk kita mengecek, oklusi, kemudian polishing bur untuk menguranginya, mengurangi jika terjadi, ada yang berlebih, kemudian Vaseline atau cocoa butter, di sini untuk memisahkan, jadi terakhir nanti dipakainya setelah, kalau kita setelah aplikasi, supaya salivanya tidak, itu Vaseline untuk pembatas antara, tadi pit dan fissure sealant tadi, kemudian kita berikan Vaseline, nanti supaya salivanya tidak langsung mengotori, atau, mengotori dari pit dan fissure sealant itu tersendiri. Kemudian cavity conditioner itu untuk membersihkan dari, misalnya ada debris-debris, di situ kita bisa bersihkan dengan cavity conditioner, kemudian cotton roll, rubber dam, itu untuk isolasi, cotton pellet untuk aplikasi, cement stopper untuk membantu kita untuk, menyebarkan atau mengaplikasikan GIC-nya, kemudian plastik instrumen atau AS49, dan burnisher Y atau O. Itu alat-alat tambal untuk, kita mengaplikasikan dari GIC itu sendiri. Nah, berikut adalah metodenya. Pertama, tetap kita harus isolasi dari working area. Idealnya kita sebaiknya menggunakan rubber dam, tetapi ketika hal tersebut tidak bisa dilakukan, kita harus yakin dengan menggunakan cotton roll, kita harus bisa, mengisolasinya, ya. Kemudian juga dibantu oleh, tadi saliva ejector. Kemudian pertama-tama kita harus profilaksis dulu, kita harus bersihkan dulu tadi menggunakan brush profilaktik dan pumice. Kemudian setelah kita bersihkan giginya, kita irigasi, kita semprot air, keringkan dan isolasi lagi, ulangi lagi isolasinya. Kemudian kita, aplikasi dari cavity conditioner. Jadi menggunakan tadi cavity conditioner itu yang berwarna biru ini. Nah,
Di sini dia gunanya sebagai untuk membersihkan smear layer. Kalau dan cavity conditioner itu biasanya terdiri dari isinya adalah polyacrylic acid 10%. Kita tunggu 10, detik, kita, eee, rinse ya, kita, semprot air dan kemudian kita keringkan. Kemudian kita aduk GIC tipe 4 dengan, press and fold motion. Jadi, kita mengaduknya dengan GIC spatula atau spatula Agate yang plastik ya, kemudian juga paper, eee apa namanya, kita menggunakan alas yang dari kertas biasanya yang sudah disediakan oleh pabrikan, itu biasanya satu pak sudah ada. Kita aduk dengan press and fold motion, jadi tekan dan lipat. Di situ seperti mencampurkan, cairan dan bubuk. Dicampurkan tetapi tidak ditekan ya, tidak dibentuk bulatan gitu, tapi hanya dicampurkan. Dicampurkan sampai merata, kemudian sampai konsistensinya itu seperti rubber ya. Kemudian kita aplikasikan GIC, pada pit dan fisurnya. Di sini tadi dengan menggunakan AS49, kemudian dibantu oleh burnisher oil, stopper semen. Sampai semuanya, pit dan fisurnya itu tertutup. Kemudian pada tangan yang kita sudah tentu saja kita memakai, sarung tangan ya, kita aplikasikan vaselin vaselin atau cocoa butter. Cocoa butter itu biasanya terdapat juga pada satu set ini, satu set, untuk GIC. Nah, kalau tidak ada kita pakai vaselin terpisah. Di sini kita, aplikasikan dengan tangan saja yang sudah ditutupi oleh sarung tangan tadi, untuk dia sebagai pembatas antara, GIC tadi dengan permukaan saliva. Jadi kita aplikasikan sekaligus meratakan, kemudian setelah itu kita, cek oklusinya dengan menggunakan articulating paper. Nah, di sini dicek apakah, dalam mengecek oklusi dengan menggunakan articulating paper, bukan kita bertanya ke pasien, "Ada yang ganjil nggak?" Bukan, tetapi kita gigitkan pada yang diberikan pit dan visor sealant dan digigitkan juga ke yang tidak diaplikasikan pit dan visor sealant. Nanti kita lihat teraannya ada yang lebih, tebal atau tidak. Nah, jika ada yang lebih tebal dan itu misalnya terdapat tidak pada daerah pit dan fisur sealant yang tadi kita aplikasikan, kita bisa, eee, ambil, tapi ambilnya dengan menggunakan amalgam carver. Nah, amalgam carver kita ambil, dengan amalgam carver kita ambil pelan-pelan. Boleh nggak menggunakan bur gitu misalnya, itu sebetulnya tidak boleh. Kenapa? Karena kalau permukaan kita menggunakan bur, itu pasti, eee, jadi GIC itu ada initial setting, ada final setting. Nah, dia itu final setting-nya 24 jam. Kalau kita sebelum 24 jam sudah menggunakan bur, nantinya akan, meninggalkan permukaan yang kasar, jadi tidak disarankan. Jadi kita pakainya amalgam carver, kita kerok ya, hanya di sisi yang tadi tebal saja ya. Setelah itu, misalnya sudah tidak ada sisi tebalnya lagi, sudah uniform semuanya rata teraannya, baru kita, aplikasikan lagi, ulangi, vaselin atau cocoa butter-nya. Ya, kemudian pasien diinstruksikan untuk pulang, tetapi ingat kalau GIC ini, kalau dia dengan menggunakan GIC, itu tidak boleh makan dan, tidak boleh makan selama 30 menit. Ya, pasiennya diinstruksikan tidak boleh makan 30 menit, kemudian untuk kembali lagi di, paling cepat 24 jam setelahnya untuk apa? Kalau kita misalnya ada yang harus dikurangi dengan menggunakan bur, itu baru, kita aman. Setelah 24 jam kita juga bisa poles. Dan kemudian 1 minggu post-op itu, kontrol. Jadi kita lihat lagi, masih ada nggak nih pit fissure sealant-nya? Ada yang lepas nggak? Ada keluhan nggak? Ada, keluhan apa di pasiennya atau tidak ada keluhan? Nah, itu kita harus, cek pada 1 minggu setelahnya. Nah, misalnya ada pertanyaan, berarti pasiennya misalnya hari ini datang, besok poles,
kemudian 1 minggu lagi poles, 1 minggu lagi kontrol saja. Boleh nggak polesnya ketika nanti 1 minggu kontrol? Boleh, malah itu yang disarankan agar, kedatangan pasien juga lebih, padat gitu ya. Jadi pasiennya tidak harus bolak-balik ke dokter gigi, ya. Kemudian sebetulnya nanti akan ada, video mengenai langkah-langkah, eee, untuk, pit dan fissure sealant menggunakan GIC. Nah, langkah yang berikutnya adalah, ketika kita menggunakan composite. Nah, alat dan bahannya, hampir sama, berbeda sedikit. Yang pertama adalah diagnostic set, yaitu adalah, kaca mulut, explorer atau sonde, pinset dan eskavator, kemudian sama prophylactic brush, pumice, saliva ejector. Nah, yang membedakan di sini adalah dia menggunakan, etching gel atau asam fosforik acid, 37%. Ini ETSA. Kemudian unfilled resin. Jadi memang untuk gold standarnya di, kita pit dan visur sealant dengan menggunakan komposit seringkali gold standardnya adalah unfilled resin. Tetapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan ada berbagai macam pabrikan yang mengenal, oh dokter gigi kan kalau unfilled resin berarti dia tidak mengandung filler. Memang penetrasinya baik. Tapi, kalau penetrasinya baik, tapi kalau tidak ada filler, berarti dia lebih, jadi dia kurang kuat terhadap gaya, oklusal, ya terhadap kita mengunyah, gitu. Kalau kita menggunakan yang filled resin, apakah buruk? Apakah tidak boleh? Ya boleh saja, tetapi kita harus, lihat lagi filter resinnya dia ukurannya apa. Apakah mikro, apakah nano, apakah makro. Kira-kira ya yang mana sih yang bisa masuk sampai ke sela-sela tadi, ke dasar, dari, pit dan fissure. Yang mana kira-kira? Apakah mikro, nano, dan itu silahkan, kita diskusikan melalui forum secara asinkronus. Kemudian, selanjutnya adalah articulating paper, kemudian polishing burr, cotton roll atau rubber dam, cotton pellets, plastic instrument atau A49, burnisher Y atau O, dan juga micro brush. Nah, berikut adalah langkah-langkahnya. Nantinya memang ada, video terpisah mengenai langkah-langkah tersebut, tapi ini secara umum saya jelaskan terlebih dahulu. Pertama-tama penting sekali untuk mengisolasi working area. Kemudian kita tetap harus oral profilaktik menggunakan prophylactic brush dan pumice. Kita irigasi, kita bersihkan tadi pumisnya, kemudian kita keringkan, dan isolasi, menggunakan saliva ejector. Kemudian kita aplikasi etching gel, fosforic acid 37%. Kita aplikasikan ETSA, kemudian tunggu 20 detik. Kita bilas dan juga kita keringkan. Biasanya di sini dia sudah terlihat frosty appearance atau seperti lebih putih daripada, jadi untuk, enamel yang telah dietsa dia warnanya lebih putih dibandingkan dengan enamel yang tidak dietsa. Nah, kemudian di sini selanjutnya adalah, eee, kita nah biasanya kalau menambal kita harus aplikasikan, bonding. Nah, di sini untuk beberapa pabrikan atau mayoritas pabrikan untuk, eee pit dan fissure sealant berbahan resin itu tidak menggunakan bonding. Jadi bondingnya itu sudah terdapat di dalam, si, di si resinnya. Si pit fissure sealant yang resinnya. Jadi sudah dimasukkan ke situ. Jadi satu step berkurang, berarti simple, buat lebih simple untuk kita sebagai dokter gigi mengurangi, 1 step harus bonding, kemudian sinar berapa detik, ya. Jadi seringkali tidak menggunakan bonding. Tetapi lebih baik kita baca lagi instruction for use-nya. Kemudian, di sini kita misalnya tidak menggunakan bonding ya, selanjutnya kita apply unfilled resin ke seluruh pit dan fissure ya. Kita kemudian, disarankan juga untuk misalnya kita
Adaptasikan juga misalnya kita sudah kalau pakai resin itu kan sudah disiring jadi sudah memudahkan sekali. Kita juga bisa menggunakan explorer diratakan kembali kita seperti, memasukkan kembali memastikan penetrasi dari bahannya itu apakah sudah ke dasar atau belum. Ya, diratakan kemudian baru setelah kita yakin, oh semuanya sudah penetrasi, sudah bagus, kemudian adaptasinya juga sudah bagus, baru kita light cure. Kita light cure, kemudian berapa lama light cure itu tergantung juga pada instruksi dan juga tergantung pada, berapa sih, maksudnya light cure apa yang kita gunakan? Apakah yang intensitas tinggi, apakah yang rendah? Itu biasanya akan mempengaruhi dari lamanya kita me-light cure ya. Seringkali biasanya sih eee, kalau misalnya dia makai yang biasa, yang intensitas sedang, itu biasanya di sekitar, 40 sampai 60 detik. Kemudian, kita occlusion checking jika tadi sudah di light cure, kita cek tadi sama menggunakan articulating paper, kita instruksikan pasien untuk menggigit, kita bandingkan yang mana yang sudah dilakukan pit dan fissure sealant, yang mana yang belum. Adakah sisi yang tebal, kemudian kalau komposit, itu kan tadi kita sudah melakukan, light cure tadi ya, itu gunanya supaya dia setting. Nah, di sini sudah final setting. Jadi kalau misalnya, "Dok ada yang, tebal," kita nguranginnya pakai apa? Kan sudah keras, nggak bisa pakai amalgam carver. Ya kita pakai bor, pakai finishing bor. Kita kurangi, sudah boleh, karena kita sudah final setting. Kita kurangi, kemudian cek lagi menggunakan articulating paper, misalnya sudah tidak ada teraan yang tebal, kita poles saat itu juga, ya. Kemudian, eee, pasien boleh pulang, setelah, instruksi post op-nya, pasien sebetulnya sudah boleh makan. Jadi berbeda ya dengan yang GIC. Kalau GIC kan tadi 30 menit nggak boleh makan. Nah, kalau ini boleh makan, sudah boleh makan, ya. Kemudian tetap, untuk kontrol itu 1 minggu setelahnya. Ya, jadi sebenarnya composite ini walaupun tadi, eee, terkesan lebih banyak stepnya, tetapi untuk mendapatkan mechanical properties yang sangat baik, itu menurut saya dengan, perkembangan teknologi kita semakin diuntungkan, semakin simpel prosedurnya. Baik, selanjutnya pengembangan dari pit dan fissure sealant adalah preventive resin restoration. Di mana preventive resin restoration ini juga dikenal sebagai preventive adhesive restoration atau PAR atau therapeutic fissure sealant. Jadi, eee, preventive resin restoration itu sebuah prosedur prosedur untuk mengembalikan gigi permanen muda yang telah, terkena terkena sedikit karies, misalnya hanya pada permukaan pit dan fissure saja yang kena. Tetapi, prinsipnya dia itu walaupun terkenanya satu titik, kita harus menjaga semua pit dan fissure. Jadi tetap ekskavasinya satu titik itu, tetapi dalam restorasinya kita meluaskan, ke seluruh permukaan dari fissurnya tadi. Jadi sealant diaplikasikan ke seluruh permukaan restorasi, ke pit dan fissure yang masih baik, ya. Jadi kita perluas. Nah, seperti gambar B, itu nantinya misalnya, kariesnya sudah mencapai dentin, ini masih di DEJ. Jadi di bawahnya, di sini yang diarsir itu kita, kasih liner dulu, semen misalnya GIC, kemudian di bagian yang berwarna kuning, itu kita, eee, berikan composite atau glass ionomer resin hybrid, intinya adalah, komposit yang, dengan filler, biasanya packable composite yang buat nambal atau, glass ionomer yang RMGIC, yang harus resin modified. Intinya suatu bahan yang dia fungsinya memang untuk menambal. Nah, kemudian di atasnya adalah sealant. Nah, di atasnya itu adalah sealant tadi, ya. Jadi kalau secara,
pada gambar C itu kita bisa lihat, walaupun misalnya, di sini terlihat ya, misalnya hanya satu titik saja yang kehitaman itu yang, terdapat karies. Di situ kita tambal dulu sebatas email, kemudian di atas email kita, lakukan penutupan dengan menggunakan sealant, tetapi diperluas sampai ke seluruh pit dan fissure nya, ya. Nah, indikasinya apa sih? Indikasinya adalah lesi yang kecil. Di sini tertulisnya enamel only lesion. Tapi sebenarnya juga bisa di yang opsi kedua, hanya dia, baru masuk dentin atau DEJ. Atau small class 1 lesion biasanya hanya di pit saja gitu misalnya. Kontraindikasinya adalah interproximal karies dan kalau interproximal karies itu kan sudah sudah melibatkan permukaan proksimal. Jadi kita harus, betul-betul memperhatikan prinsip penambalan kelas 2. Yang mana kalau udah proksimal kita banyak gaya di situ, eee, sehingga dari segi mechanical-nya itu berbeda dari yang kelas satu. Kemudian juga partially erupted teeth with impossible isolation. Cuman ya seperti tadi, kita juga sebetulnya punya alternatif dengan menggunakan GIC. Nah, di sini untuk PRR atau PAR classification itu sebenarnya dibagi menjadi 3. Yang pertama A itu adalah terbatas hanya pada enamelnya saja, kemudian type B adalah, meluas sampai, di sekitar DEJ. Nah, kalau tipe C itu sudah didentin dan memerlukan liner. Ya, kalau sudah didentin itu karena tubuli-tubuli dentin, kemudian di situ ada syaraf, lebih sensitif makanya harus menggunakan liner. Nah, berikut adalah PRR atau PAR method. Nantinya memang ada video mengenai prosedur ini, tetapi di sini saya jelaskan secara singkat terlebih dahulu. Pertama-tama, local anesthesia dan isolasi. Di sini local anesthesia diperlukan karena kita akan mengekskavasi atau membersihkan dari karies dan di mana kalau apalagi kalau sudah terkena keterlibatan ke dentin, di DEJ atau di dentin, itu pasien akan merasakan linu. Jadi idealnya kita harus lakukan lokal anestesia terlebih dahulu, kemudian baru kita isolasi dengan menggunakan rubber dam. Nah, kemudian kita preparasi terlebih dahulu kavitasnya, kita bersihkan, kita preparasi, dibor, kemudian tetapi hanya minimally invasif. Jadi tidak diperluas ke seluruh, visur, bukan, tapi hanya di visur yang kena saja, ya. Kemudian tetap kita lakukan bevel, ya, kita lakukan bevel dan kemudian setelah kita preparasi, kita rinse, dry, kemudian kita menggunakan liner. Nah, linernya ini bisa dari bahan, eee, kalsium hidroksida bisa, bisa juga, GIC juga bisa untuk liner. Kemudian nah yang di liner yang mana sih? Di bagian yang dentinnya terbuka, ya. Bagian dentinnya terbuka hanya selapis tipis. Kemudian kalau kita udah make sure, oh tidak ada dentin yang terbuka, kita bisa melakukan etching dan bonding. Nah, di sini kok beda ya? Ada bonding di sini. Kenapa sih? Nah, di sini prinsip dari PRR-PR tadi kan, ada packable composite di sini. Jadi kita harus balik lagi, oh kita nggak hanya pakai yang, eee, pit dan fissure yang resin, tetapi kita pakainya packable composite dulu sebatas enamel. Jadi kalau packable composite itu kita kan harus, etching dulu, etching 20 detik, kemudian kita rinse, kemudian kita dry, baru bonding, aplikasi bonding, kemudian kita sinar 20 detik, kemudian, dari situ baru kita aplikasi packable composite, kemudian curing dengan light cure, ya. Kemudian setelah dicapai sampai sebatas enamel, sudah direstorasi, baru kita aplikasi sealant. Nah, kalau di sininya resin, ya tentu saja di sini lebih baik resin pelekatannya, ya. Sealing application, kemudian baru, nah, oh ya, kalau ada pertanyaan, dari sini ke sini perlu ETSA lagi nggak nih?
Perlu ETSA bonding terpisah nggak misalnya? Nah, di sini kalau misalnya kita harus make sure pada waktu etching tadi perluas nggak sampai semua fisur. Kalau sudah diperluas sampai ke visor ya sudah nggak usah di-etching lagi gitu, ya. Jadi lebih baik ketika step etching dan bonding, etching-nya sampai ke visur-visur yang sehat. Dan jangan lupa ketika aplikasi untuk pit dan visur sealant, jika M1 rahang bawah itu sampai pit dan sampai visur, yang dibukal, ya jadi meluas nih, meluas yang dibukal juga diaplikasiin, di-etsa-nya juga di-etsa. Kemudian kalau untuk, gigi M1 rahang atas, di sini mungkin tidak ada gambarnya, tetapi kalau gigi M1 rahang atas dia punya visur yang ke arah palatal itu juga harus dietsa, harus kita, nantinya harus di-seal, termasuk yang ada tuberculum carabelli, itu kan biasanya tuberculum carabelli terpisah. Berarti kita juga harus memikirkan visur daerah situ harus ditutup. Ya jadi prinsipnya bukan hanya yang oklusal saja, tetapi diperluas ke semua visur yang ada, ya. Kemudian balik lagi ke sini setelah misalnya kita setelah ini kan seperti penambalan kelas 1 sudah di-cure, baru kita aplikasikan sealant. Nah, tadi sealant tidak di-bonding lagi, hanya, etsanya tadi juga sudah, berarti tinggal sealing application. Kemudian tadi diperluas, kita sebarkan dengan menggunakan bantuan sonde juga bisa, kemudian kita cure. Nah, setelah kita cure, kita occlusion checking sama kita bandingkan dengan gigi sebelahnya, adakah teraan yang lebih tebal, kemudian jika ada kita kurangi dengan, finishing burr, kemudian kita cek lagi apakah ada permukaan kasar atau enggak, kita poles, dan 1 minggu kemudian diminta untuk balik lagi, untuk kontrol. Kita tanya apakah ada keluhan atau tidak. Nah, metode yang di sini dipaparkan itu sebetulnya yang tipe C, yang tipe paling dalam. Kenapa yang dipaparkan yang tipe C? Karena di situ, step-stepnya lebih banyak sehingga butuh penjelasan yang lebih. Nantinya pada video selanjutnya akan dibahas mengenai, PRR atau PR tipe A, ya, di mana di situ lebih simpel lagi. Oke, eee, mungkin itu saja, sharing knowledge-nya dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di, forum nanti. Nanti saya akan cek dan kita akan juga berdiskusi melalui forum tersebut. Terima kasih atas perhatiannya, saya tutup, video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.